Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali di siaran doa pagi di hari yang baru. Biar kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sepanjang pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang sudah Tuhan jadikan bagi kami. Kami sebentar akan merenungkan, akan membaca dan mendengar firman Tuhan berbicara kepada setiap kami supaya firman yang kami dengar itu menjadi pegangan kami untuk memulai hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini kita ambil dari Efesus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Puji Tuhan. Saudara, ada satu kisah di mana seorang polisi menghentikan seorang pengendara wanita karena putrinya yang masih kecil ikut di dalam mobil tanpa duduk di kursi yang khusus buat anak-anak atau yang kita kenal dengan child seat. Pada kesempatan itu polisi dapat saja menuliskan surat tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh ibu tersebut. Namun apa yang terjadi? Ia justru meminta ibu dan putrinya itu untuk menemuinya di toko terdekat. Kemudian dengan uangnya sendiri, polisi itu memberikan kursi khusus yang dibutuhkan. Polisi membayarkan dengan lunas. Wanita itu kaget karena bukan denda yang dia dapat, tetapi wanita itu terbebas dari denda, bahkan menerima sebuah hadiah sebagai gantinya. Itulah kurang lebih saudara gambaran mengenai setiap orang yang sudah mengenal Kristus. Seharusnya kita dihadapkan oleh penghukuman. Tetapi apa yang terjadi? Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus menjadi penebus untuk setiap dosa dan pelanggaran umat manusia. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, namun karena Yesus kita menerima karunia yang tidak sepantasnya kita terima dari Allah. Karunia ini membebaskan kita dari akibat dosa yang terbesar, yaitu kematian dan keterpisahan dengan Allah selamanya. Saudara, hal yang harus kita akui dan kita sadari secara serius adalah bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saudara dan saya, sekalipun dosa kita merah seperti kain kremisi, tetapi Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Bukan berarti kita dapat tetap hidup dan bertekun dalam dosa, tetapi justru kita telah mati dari dosa dan bangkit bersama Yesus. Setiap kehidupan yang berdasarkan pada kasih sejati dalam Yesus akan menjadikan manusia, akan menjadikan kita membenci segala jenis dosa. Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara yang terkasih, kalau kita kembali kepada ayat emas kita dan juga kepada kisah yang kita dengar di awal renungan, di sini kita belajar bahwa pengampunan itu bukan diberikan kepada setiap orang yang pantas diampuni. Karena pada dasarnya saudara, di mata Tuhan tidak ada seorang pun yang pantas untuk diampuni. Tetapi pengampunan itu adalah tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah dari orang yang disakiti. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak balas dendam terhadap orang yang bersalah kepada Anda. Itu merupakan pengampunan. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia membutuhkan pengampunan dari Allah karena kita sudah berdosa. Karena Alkitab berkata sesungguhnya di bumi ini tidak ada lagi orang yang saleh,
Tidak ada lagi orang yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Oleh sebab itulah Allah melihat kebutuhan untuk Dia mencurahkan kasih karunia kepada setiap umat manusia. Satu hal yang patut kita syukuri, Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah itu adalah Maha Pengasih. Allah itu pemurah. Dan Allah itu rindu untuk mengampuni setiap dosa-dosa saudara dan saya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena pada dasarnya Allah ingin mengampuni kita, maka Dia menyediakan pengampunan itu. Saudara, pagi hari ini, kalau kita merasa berdosa kepada Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, Alkitab berkata Allah ingin mengampuni saudara. Alkitab berkata Dia menyediakan pengampunan. Yang saudara perlu lakukan adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan mengakui setiap kesalahan kita. Maka Tuhan dengan tangan terbuka akan menerima saudara kembali. Jangan sampai saudara merasa tertuduh. Jangan sampai saudara merasa terbudak oleh dosa, sehingga saudara makin jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena saudara yang terkasih, pada saat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, sesungguhnya kita sudah menghadapi kebinasaan. Sesungguhnya tubuh dan jiwa kita mengalami kebinasaan yang kekal apabila kita jauh dari Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 23 ditekankan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi saudara terkasih, sebenarnya satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa-dosa manusia adalah kematian. Kematian kekal itu adalah upah dari dosa-dosa kita. Allah dalam rencananya yang sempurna datang berinkarnasi menjadi manusia sebagai Yesus Kristus. Dan itulah Tuhan kita. Dan itulah Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni manusia yang datang kepada Dia dan mengakui segala kesalahannya. Setiap orang percaya telah memperoleh penebusan dalam Kristus oleh karena darahnya yang telah membasuh dan menyucikan segala dosa kita. Bukan hanya memperoleh penebusan, akan tetapi juga memperoleh pengampunan atas setiap pelanggarannya. Kita sudah bebas dari setiap belenggu dosa yang memperbudak kita. Maka sudah seharusnya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah Tuhan kita. Saudara, pagi hari ini, biarlah kita menjalankan hari yang baru dengan satu keyakinan, dengan kepala kita yang tegak bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi diintimidasi oleh dosa masa lalu. Bahkan kalau kemarin saudara melakukan dosa, maka saudara datang kepada Tuhan minta ampun dan stop berbuat dosa, sehingga saudara bisa layak di hadapan Tuhan. Saudara bisa layak kembali melayani Tuhan, kembali mengiring Tuhan. Karena saudara, hal yang terburuk adalah kita lari dari Tuhan. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Itu merupakan hal terburuk dan kesalahan fatal dari manusia. Karena tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Apapun yang kita jalankan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hasilnya sia-sia. Firman Allah berkata, maka sia-sialah orang membangun rumah, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah batu karang kita yang kuat. Dialah dasar yang teguh, supaya kita dapat mengiring Dia, supaya kita dapat hidup dan berkenan di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita meresponi firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena usaha kami, bukan kami cakap dalam melakukan setiap hidup ini, tetapi kami diampuni karena Engkau mengasihi kami. Karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada
sebagai manusia yang sudah diampuni dosanya. Oleh sebab itu Tuhan, dengan tekad kami juga rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi berkat di setiap pekerjaan kami, di keluarga kami, di pergaulan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosa kami ingin menjadi berkat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Kau berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan doa Tuhan jawab doa-doa mereka, yang dalam kebimbangan Tuhan berikan keteguhan, yang dalam kesusahan, yang dalam kedukaan Tuhan memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah bekerja, biar kami dapat memberikan yang terbaik untuk tempat kami bekerja. Biar tempat kami bekerja itu melihat bahwa kami ada gambar Yesus dalam hidup kami. Untuk setiap kami yang memerlukan pekerjaan, Tuhan juga berikan pekerjaan yang terbaik. Dan hamba percaya Tuhan, setiap orang yang berharap sama Tuhan, anak cucunya tidak akan minta-minta. Dan itu kami amini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar kami melangkah di hari yang baru dengan iman yang teguh kepada Engkau. Kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menjalankan hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.